Masuknya Starlink, perusahaan milik Elon Musk, bakal membuat industri telekomunikasi tanah air semakin berwarna. Namun, kedatangannya justru disambut kekhawatiran sejumlah pihak karena bakal menggoyang bisnis telekomunikasi dalam negeri. Akankah sektor telekomunikasi dalam negeri semakin kompetitif? Atau malah Starlink bakal menguasai bisnis telekomunikasi Indonesia? Sobat bisnis, inilah Fokus. Akselerasi transformasi digital dalam negeri menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini juga disampaikan Presiden Joko Widodo kepada CEO SpaceX Elon Musk untuk mengembangkan investasinya di sektor telekomunikasi nasional. Pada tahap awal, pemerintah bekerja sama dengan Starlink di bidang kesehatan dan pendidikan. Mr. Musk, Indonesia is currently undergoing acceleration of our national digital transformation and unlocking numerous investment potentials in sector of infrastructure, GovTech, digital economy, and digital society. Pemerintah pun memastikan kehadiran Starlink di Indonesia tidak akan mengganggu bisnis operator seluler di dalam negeri. Starlink diklaim mampu menjangkau area yang tak tersentuh oleh operator seluler karena tantangan geografis. Setelah mendapatkan izin beroperasi di Indonesia, Starlink pun memberikan promo harga spesial hingga 10 Juni 2024 untuk menarik minat konsumen. Starlink bahkan memangkas harga perangkat keras internet Starlink hingga 40%. Namun, promo yang dilakukan Starlink menjadi pro dan kontra. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan, pemangkasan harga yang jauh lebih murah dapat mengarah pada predatory pricing. Dengan dugaan strategi predatory pricing oleh Starlink, dikhawatirkan para pemain lokal tertekan dan tak bisa berkompetisi. Alhasil, pemain lokal seperti penyelenggara jasa internet atau internet service provider maupun operator seluler akan tergerus dan kolaps. Ya memang walaupun sekarang tarifnya mahal, tapi bisa jadi ketika misalnya mereka menurunkan tarif ini juga akan memakan pasar yang sama. Gitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya ketika mereka meluncurkan produk mereka di Bali kan gitu ya, kemarin itu kan wilayah yang memang operator seluler itu udah ada di situ sinyalnya gitu ya. Kemudian juga penyelenggara jasa internet juga memberikan layanan di daerah situ kan gitu kan. Nah itu sehingga bukan wilayah 3T lagi yang diberikan layanannya gitu lah. Sehingga ya akan head to head ke depannya gitu lah. Di sisi lain, pandangan berbeda ditunjukkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Anggota KPPU Goprera Panggabean mengatakan, penurunan harga yang dilakukan Starlink merupakan bentuk strategi pemasaran yang tidak dilarang. Namun, ada hal yang paling penting. Apakah Starlink bersaing langsung dengan produk jasa internet lainnya? Kita belum bisa menilai sampai ke tahap itu ya. Tapi yang kita lihat pertama dalam pasar itu kan persaingan itu akan terjadi apabila banyak faktor yang kita lihat apakah produk yang ditawarkan Starlink itu bersaing cukup ketat ya kepada produk-produk lain dari yang pelaku usaha yang memberikan jasa layanan yang sama gitu ya, misalnya operator-operator telekomunikasi. Nanti kita lihat dari sisi konsumen misalnya kan banyak faktor yang menunjukkan bahwa mereka apakah bersaing secara ketat baik dari sisi layanan dari sisi fungsi kegunaan maupun dari sisi harga yang ditawarkan sehingga konsumen itu bisa beralih cukup banyak atau signifikan ya. Dari kacamata pemain telekomunikasi, PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel mendukung langkah pemerintah yang memberikan karpet merah kepada Starlink. Bagi Telkomsel, kondisi industri telco di Indonesia sangat dinamis, di mana persaingan memang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sementara itu, PT Excel Axiata Tbk EXCL berharap adanya penerapan regulasi yang seimbang dari pemerintah. Excel mengaku menyikapi penurunan harga perangkat keras Starlink dengan bijak, sesuai dengan kepentingan perusahaan, industri telekomunikasi nasional, pemerintah, dan juga kebutuhan masyarakat di masa depan.
PT Indosat Tbk Isat atau Indosat Ooredoo Hutchison justru menyambut baik masuknya layanan Starlink dan memandang bukan sebagai suatu kompetisi. Presiden Direktur Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan, kehadiran Starlink dapat membantu percepatan internet ke daerah pelosok tanah air yang belum terhubung akses internetnya. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menegaskan akan mengevaluasi berkala terhadap Starlink. Untuk pelaksanaan ke depan, saya sudah perintahkan kepada jajaran Kominfo untuk terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi termasuk PT Starlink Service Indonesia. Ini penting untuk saya garis bawahi agar tercipta penyelenggaraan telekomunikasi yang tertib, aman, serta persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Klaim Starlink untuk menjangkau daerah 3T untuk mendukung akselerasi transformasi digital memang menjanjikan. Belum lagi, soal layanan internet andal juga diharapkan oleh publik. Semoga persaingan industri telekomunikasi semakin renyah, memberikan layanan prima dan sehat. Kita nantikan.